Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Vera dengan Ibu Dina ya. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik payudara pada Ibu untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada payudara Ibu atau tidak. Apa Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, silakan Ibu membuka bajunya, kemudian tolong suaminya diajak masuk sekalian ya Bu ya, untuk menemani. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, posisi dokter berada di depan pasien, posisinya duduk. Kemudian kita lakukan inspeksi kesimetrisan dari payudaranya. Apakah payudara kanan dan kiri itu besarnya sama atau tidak? Kemudian apakah tingginya sama atau tidak jika dibandingkan dengan garis pada puting susunya. Nah, di sini terlihat payudara yang sebelah kanan letaknya lebih tinggi daripada payudara yang sebelah kiri. Kemudian saya lihat terdapat benjolan pada payudara yang sebelah kanan. Untuk warna kulitnya sama dengan bagian di sekitarnya, tidak didapatkan ulkus maupun nanah, kemudian didapatkan piau de orange. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan mobilitas dari payudara. Ibu bisa mengangkat kedua tangannya ke atas, Bu. Kemudian Ibu bisa posisinya malang keri atau kedua tangannya diletakkan pada pinggang, lalu membusungkan dadanya ke depan. Kemudian setelah itu Ibu bisa membungkukkan badannya ke depan dan tangannya dibelakangin ya Bu ya. Kemudian kita nilai dari retraksi maupun fiksasinya, apakah ada atau tidak. Setelah itu kita lakukan inspeksi pada puting susunya. Apakah puting susunya itu terdapat retraksi atau tarikan ke dalam atau tidak. Kemudian warnanya apakah sama rata dengan bagian di sekitarnya atau tidak. Dan apakah terdapat discharge atau cairan pada puting susu atau tidak. Di sini tidak didapatkan discharge pada kedua puting susu. Kemudian warnanya sama rata, tetapi pada puting susu yang sebelah kanan itu mengalami retraksi atau tarikan ke dalam. Lalu setelah ini saya akan lakukan palpasi ya Bu ya. Ibu bisa berbaring, terlentang, kedua tangannya nanti bisa ditekuk, pada bagian sikunya ditekuk, kemudian kedua lengannya diletakkan di belakang leher. Nah, di sini kita lakukan inspeksi bisa menggunakan dua metode. Ada metode obat nyamuk dan ada metode kuadran. Saya akan menggunakan metode obat nyamuk dengan cara mempalpasi dengan 3 jari yang sebelah kanan, jari kedua, 3, dan keempat, dengan cara dia memutar dari luar ke dalam sampai ke bagian puting susunya. Mohon maaf ya Bu ya, akan saya raba terlebih dahulu. Lalu kita nilai apakah terdapat benjolan atau tidak. Jika teraba benjolan, maka kita tentukan benjolannya ukurannya seberapa, kemudian bentuknya bagaimana, bulat atau lonjong, lalu dari konsistensinya apakah dia kenyal, lunak, padat, kistik, atau keras. Kemudian apakah dia terdapat nyeri tekan atau tidak. Nyeri tidak Bu? Tidak ya. Kemudian dari permukaannya apakah rata atau berbenjol. Kemudian dari tepinya dia reguler atau irreguler. Kemudian apakah terdapat bagian yang pulsatif atau berdenyut. Kemudian apakah suhunya itu sama dengan bagian kulit di sekitarnya atau tidak. Dan apakah dia bisa digerakkan atau tidak bisa digerakkan. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemencatan pada puting susu dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk yang sebelah kanan. Kita pencet pada bagian puting susunya apakah keluar cairan atau discharge seperti darah, nanah atau sebangsanya atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi pada bagian aksilanya, kelenjar aksila. Nah, bisa sebelah kanan dan sebelah kiri atau kedua-duanya. Jika pada sebelah kanan, kita posisinya berada di sebelah kanan pasien. Kemudian posisinya pada sebelah kanan pasien, kemudian Ibu bisa duduk ya Bu ya. Kemudian tangan kanan dokternya itu menopang tangan kanan dari pasien. Kemudian tangan kiri kita nanti mempalpasi pada aksilanya. Mohon maaf ya Bu ya, akan saya raba terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan apakah teraba kelenjar aksila atau tidak. Jika teraba, maka kita tentukan jumlahnya berapa, soliter atau multiple. Kemudian ukurannya seberapa, konsistensinya bagaimana, kenyal, lunak, padat, keras, kistik, atau yang lainnya. Kemudian apakah dia bisa bergerak atau tidak, mobile atau immobile. Setelah itu kita lakukan palpasi pada kelenjar aksila kontralateralnya. Setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan palpasi pada kelenjar supra dan infraklavikular. Nah, pada kelenjar supra dan infraklavikular
posisi dokter berada di belakang dari pasien, kemudian posisi pasien kepalanya bisa sedikit menunduk supaya rongga dari supraklavikulanya itu kendor. Ibu tolong bisa sedikit menunduk ya Bu ya. Kemudian kita lakukan palpasi dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri pada daerah supraklavikula dan infraklavikula kanan dan kiri pada pasien. Mohon maaf ya Bu ya. Kemudian kita raba apakah teraba kelenjar atau tidak. Jika teraba maka kita tentukan kelenjarnya jumlahnya berapa. Apakah ada soliter atau dia multiple. Kemudian ukurannya seberapa, konsistensinya bagaimana, kenyal, lunak, padat, keras, kistik atau yang lainnya. Kemudian apakah dia mobile atau immobile. Alhamdulillah Ibu pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa menggunakan bajunya kembali sembari saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan ini tadi terdapat satu benjolan ya Ibu pada payudara kanan Ibu. Kemudian dia ukurannya sekitar 3 cm, bentuknya itu bulat, lalu tepinya rata, kemudian permukaannya juga rata Ibu, tidak berbenjol, tidak terdapat nyeri tekan, suhunya sama dengan daerah di sekitarnya, tidak didapatkan discharge pada puting susunya, kemudian dia benjolannya itu immobile atau tidak bisa digerakkan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.